Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Seorang model asal Bandung mengaku dihamili oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dari perbuatan terlarang itu lahir seorang bayi perempuan yang sekarang sedang tumbuh dan sedang lucu-lucunya karena ini usianya masih di bawah 5 tahun. Berita ini jelas jadi semacam pukulan telak yang beruntun bagi Ridwan Kamil dan tentu saja keluarganya. Belum lama berselang, rumahnya di kawasan Ciumbelit itu digeledah oleh KPK. Penyidik dari KPK mencari sejumlah barang bukti dalam kaitannya dengan korupsi pemasangan iklan ini di Bank Jawa Barat Banten ya, BJB. Sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil adalah pemilik dan sekaligus pemegang saham terbesar di BJB ini, di Bank Jabar Banten. Bank Jabar Banten ini bank daerah terbesar di Indonesia. Kepala Satgas Penyidikan KPK, Budi Sukmo, mengatakan penggeledahan rumah pribadi Ridwan Kamil menjadi subjek pertama dari 12 lokasi yang masuk daftar upaya paksa berupa geledah karena dinilai penting dengan pertimbangan teknis penyidikan. Penyidik KPK telah menggeledah sekitar 12 tempat selama 3 hari sejak 10 sampai dengan 13 Maret lalu. Tidak disebutkan di mana, tetapi pada waktu itu penyidik KPK mengaku menyita sebuah surat berharga senilai 70 miliar. Ini nggak dijelaskan apa kaitannya juga dengan kasus ini dan di rumah siapa surat berharga itu ditemukan. Belum jelas apa status Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi itu. Namun sejak terjadinya penggeledahan itu, Ridwan Kamil tuh menghilang. Banyak sekali yang mencari-cari itu. Kemudian belakangan dia membuat keterangan tertulis untuk media. Kondisi saya sehat walafiat, lahir dan batin. Tetap melakukan aktivitas keseharian seperti biasa. Hanya saja sejak awal tahun memang jarang mengupdate kegiatan keseharian pribadi di media sosial, kata Ridwan Kamil. Memang aneh nih kalau Ridwan Kamil nggak tampil di media sosial karena dia ini memang salah satu pejabat yang paling aktif di media sosial. Kalau tiba-tiba kemudian dia nggak nongol lagi di media sosial, jarang tampil, pasti ada sesuatu yang aneh. Dan mungkin ini ada kaitannya dengan peristiwa sebelumnya ya, karena Ridwan Kamil ini kan pada pilkada yang lalu, semula sebenarnya dia ingin maju di pilkada Jawa Barat, tapi karena perintah dari Presiden Prabowo, kemudian dia maju menjadi calon gubernur di Jakarta berpasangan dengan Suswono dari kader PKS. Dan ini jadi semacam tragedi ya, karena Ridwan Kamil yang diusung oleh partai-partai koalisi Indonesia Maju Plus ini dan didukung oleh penguasa melawan satu calon lainnya yang diusung oleh satu partai yakni Pramono dan Rano Karno yang hanya diusung oleh PDIP itu tapi ternyata kalah. Jelas nyesek ya buat Ridwan Kamil karena tadinya kan dia bersikeras dia ingin tetap maju sebagai calon gubernur Jawa Barat. Tapi karena Jawa Barat itu rupanya Gerindra berkepentingan untuk menempatkan kadernya yakni Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur, Ridwan Kamil itu akhirnya ngalah dan dia ke Jakarta. Ya, padahal kalau di Jawa Barat ini peluang Ridwan Kamil untuk menang itu sangat besar karena dia dari survei-survei menunjukkan bahwa elektabilitasnya tertinggi. Sementara di Jakarta dia nggak pede, apalagi pada waktu itu dibayang-bayangin kemungkinan dia akan berhadapan dengan Anies Baswedan. Dia baru mantep maju setelah dipastikan bahwa Anies Baswedan tidak maju dan dia berhadapan dengan Pramono dan Rano Karno. Ternyata kalah juga Ridwan Kamil. Jadi ini nyesek banget gitu ya. Nah, balik lagi ke kasus BJB tadi. Menurut Ridwan Kamil, berdasarkan informasi yang saya baca di beberapa media, KPK menyebut telah terjadi dugaan markup dalam anggaran belanja untuk media di Bank BJB. Saat menjabat sebagai gubernur, saya juga memiliki fungsi ex officio dan untuk urusan BUMD biasanya saya mendapat laporan dari Kepala Biro BUMD atau komisaris terkait sebagai perwakilan gubernur. Nah, sekarang ini kasus KPK itu belum tuntas. Status Ridwan Kamil itu apa gitu, apakah dia juga menjadi tersangka gitu atau dia hanya sebatas saksi. Kalau dia saksi kenapa rumahnya mesti digerebek, ini kan sampai sekarang tidak jelas. Tiba-tiba saja muncul pengakuan dari seorang perempuan bernama Lisa Mariana yang dia mengaku mempunyai hubungan gelap dengan Ridwan Kamil dan bahkan sampai punya seorang anak perempuan yang kini berusia balita. Kabar ini tentu saja sangat mengejutkan karena selama ini kan kalau kita lihat yang citranya di media ya, yang ditampilkan di media sosial maksud saya,
hubungannya dengan istrinya, Atalia Praratia, itu dikenal harmonis. Setidaknya itu sekali lagi terlihat di media sosial ya. Keduanya sering mengunggah foto-foto kebersamaan mereka bersama dengan keluarga. Ini jadi kalau yang kita lihat hanya sekilas di media sosial, ini adalah pasangan yang sangat ideal. Ini sekarang kan Atalia ini juga terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Kasus ini saya yakin sebagian dari Anda itu mungkin sudah membaca beritanya, karena beritanya heboh banget ini di media sosial, dan sejumlah media online juga sudah mengunggahnya. Dan ini kalau saya baca-baca, ini mereka mengambilnya dari Instagramnya Lisa Mariana itu. Karena soal ini memang dimunculkan di media sosialnya. Saya sendiri jujur sengaja menahan diri untuk tidak membahas kasus itu. Kendati Ridwan Kamil ini kan seorang publik figur ya, politisi, mantan pejabat daerah sebagai gubernur, dan dengan posisinya seperti itu memang publik berhak tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Ya, kenapa kalau saya tunda ini memberitakannya, karena banyak sekali saya di chat kenapa tidak membahas soal Ridwan Kamil. Ya alasan saya tadi sedang berpuasa, ya takut kalau kita apa gibah gitu ya. Apalagi kedua beritanya itu kan masih sepihak. Nah, sekarang ini semua udah buka puasa ya, tapi kan masih banyak yang iktikaf juga ya. Tapi ini sifatnya bukan menggibah, tapi kita lebih banyak membicarakan soal kepentingan publik, hak publik untuk mengetahui kasus orang tokoh ya. Dan yang kedua, ini saya kira beritanya sudah tidak lagi sepihak, karena karena sekarang ini Ridwan Kamil sudah menyampaikan klarifikasinya secara panjang. Jadi kita bisa tampilkan berita ini secara seimbang ya. Ini sudah ada semacam tabayun ya, kendati secara tidak langsung. Ini tapi kalau sudah dipublikasi di media sosial, ya itu sudah menjadi domain publik gitu. Nah, bagaimana ceritanya ini? Kalau Lisa Mariana ini ya memang cukup mengejutkan, karena untuk hal semacam ini dia benar-benar bongkar-bongkaran, dia bongkar abis ya gitu. Bahkan dia menampilkan potongan chat hingga cuplikan video call yang diduga itu sosoknya itu, kalau lihat fotonya kan fotonya tertutup oleh krip gitu ya, itu memang kelihatan seperti Ridwan Kamil. Dan itu banyak di media juga, di media sosial menduga itu dipastikan Ridwan Kamil. Namun video itu memang seperti saya sebut tadi sengaja ditutupi tulisan oleh Lisa, tapi kelihatan kok ya. Dalam video itu juga diperlihatkan dia mendapatkan beberapa gepok uang pecahan 100.000, dan uang itu diduga sebagai sogokan agar Lisa mau menggugurkan bayi yang tengah dikandungnya pada tahun 2021 silam. Sejumlah bukti kedekatannya dengan pria yang diduga Ridwan Kamil itu diunggah Lisa melalui Instagram Story. Dalam beberapa chat yang dia unggah, Lisa mengaku tengah hamil dan merasa malu untuk melanjutkan kuliah. Namun pesan yang ia kirim kepada pria yang ia panggil Akang itu tidak mendapatkan respon positif. Bahkan pria tersebut menuduh Lisa telah berbohong terkait status mahasiswinya. Dalam chat lainnya itu Lisa meminta tolong karena berada dalam kondisi kritis. Namun pria yang diduga RK ini justru mengabaikannya dan menyebut tidak lagi menggunakan Telegram, ini aplikasi Telegram atas permintaan istrinya. Di situ kutipannya, Lisa saya nggak pakai Telegram lagi, disuruh tutup oleh istri saya. Lisa sambil dia menunjukkan tangkapan layar video call dengan pria yang diduga Ridwan Kamil itu, dia menyatakan dia tidak takut dengan siapapun, sebab yang dia perjuangkan saat ini adalah hak anak mereka. Jadi dia ini minta pengakuan lah begitu ya. Tidak akan saya takut selagi saya benar, apalagi yang saya perjuangkan hak anak. Sama sekali tidak takut. Kalau sudah menyangkut anak, beda urusan. Akan kuhadapi semua sampai manapun. Paham ya? Tidak peduli Anda orang besar atau orang penting atau apapun itu, saya punya Allah. Ini rupanya mungkin chatnya ditujukan kepada Ridwan Kamil. Tapi belakangan dia mengunggah lagi status yang dia menyatakan bahwa dia sudah dihubungi oleh Ridwan Kamil. Nah, apa jawaban dari Ridwan Kamil? Melalui akun Instagramnya, Ridwan Kamil mengunggah status. Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui. Cukup melelahkan untuk menjelaskan satu persatu. Semoga saya bisa melaluinya dengan ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kemudian dia menulis dalam huruf besar klarifikasi. Kemarin telah beredar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang. Saya hanya bertemu yang bersangkutan satu kali terkait permohonan bantuan kuliah. Dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu, dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Yang saya tidak pahami adalah mengapa sekarang dimunculkan lagi atas motivasi yang saya tidak pahami. Semoga yang bersangkutan diberikan hidayah.
Karenanya untuk kali ini saya akan menggunakan tim hukum untuk mewakili saya dalam permasalahan ini sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekhilafan saya, baik yang terasa atau tidak, karena sejatinya saya hanyalah manusia biasa. Dan mohon doanya agar kami selalu dijauhkan dari fitnah dunia, dan semua yang membaca berita bisa tabayun dengan jernih. Apalagi ini saat bulan suci Ramadan. Terima kasih. Nah, saya nggak mau mengulas ini terlampau jauh ya, tadi atas nama bulan suci Ramadan. Saya hanya memaparkan saja fakta-faktanya dari kedua belah pihak. Silakan Anda menilai sendiri siapa di antaranya yang Anda percaya. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.